Hari ini kita akan kembali belajar tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi, misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Bermain gelembung sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiup. Gelombang-gelombang sabun akan terbentuk. Menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbentuk bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Perhatikan contoh berikut. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Simpai berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan atau plastik. Simpai rotan berwarna coklat muda. Simpai plastik berwarna-warni. Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus dan kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Halus artinya licin dan lembut. Permukaan benda halus misalnya buah apel. Permukaan benda kasar misalnya buah durian, seperti pada contoh gambar di samping. Benda-benda ada yang tetap dan ada juga yang berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Buku dan tas bentuknya tetap meskipun dipindahkan atau ditekan. Ketika selesai membaca, catatlah kata yang menurutmu sulit. Lalu tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu. Dengan demikian, pengetahuanmu tentu akan bertambah. Menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Hasil pengamatanmu bisa anak-anak tulis di selembar kertas. Langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan. 1. Amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Yang kedua, catatlah hasil pengamatan meliputi nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Yang ketiga, tuliskan hasil pengamatanmu setelah dilakukan pengecekan ulang. Mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Ada juga benda yang sifatnya mirip air seperti minyak, lem, dan tinta. Kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi.
Menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Ayo mengingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata. Bacalah teks dengan teliti. Temukan kata-kata yang belum dimengerti maknanya. Temukan maknanya dalam kamus bahasa Indonesia. Bacalah kembali teks dan pahami maksud kalimat-kalimatnya. Berdasarkan wujud, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda cair bersifat seperti air. Bentuk benda cair menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya, kecap, minyak goreng, dan sampo. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu. Contohnya tali rafia digunting dan kertas yang disobek. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai wadahnya. Contohnya gas pada balon dan udara dalam ban. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Dan setelah ini akan ada tugas untuk anak-anak, yaitu mengerjakan penilaian akhir subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia, dikerjakan di selembar kertas. Untuk soal-soalnya seperti berikut ini Pak Suma tampilkan dalam video. Selamat belajar dan terima kasih.